Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Rahman A, NIM 12040508089 dari kelas Jurnalistik 3C. Saya akan membacakan 25 teori komunikasi. Yang pertama, teori deduktif, yaitu cara berpikir dari umum ke khusus yang mengandung premis mayor, premis minor, dan konklusi. Teori ini diterapkan pada penelitian kuantitatif yang membuat hipotesis untuk diverifikasi di lapangan melalui penelitian. Contohnya, semua kucing memiliki bulu. Premis: Teguh adalah seekor kucing. Premis: Teguh memiliki bulu. Itu kesimpulannya. Lanjut, yang kedua, teori induktif merupakan kebalikan dari teori deduktif, yakni berpikir dari khusus ke umum yang digunakan pada penelitian kualitatif, seperti kesimpulan yang diambil atas dasar metode induktif tidak pernah bisa dibuktikan tetapi dapat dibatalkan. Selanjutnya, teori interaksi simbolik menjelaskan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh simbol yang diberikan oleh orang lain. Contohnya adalah menjauhi mantan pengedar narkoba. Hal tersebut muncul karena adanya prasangka bahwa pengedar narkoba akan selamanya menjadi pengedar narkoba, seolah-olah dia tidak akan berubah. Lanjut, yang keempat adalah teori manajemen makna terkoordinasi. Teori ini menjelaskan bagaimana individu saling menciptakan makna dalam percakapan. Lanjut, yang kelima, teori pelanggaran harapan, yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki pengharapan perilaku nonverbal dari orang lain. Ketika perilaku nonverbal itu tidak sesuai harapan, maka terjadilah pelanggaran harapan. Teori ini dikemukakan oleh Jude Burgon. Misalnya, ketika A menyukai B, lalu apapun yang dilakukan B akan terlihat baik di mata A. Sementara saat C melakukan hal yang sama dengan B, A akan menganggapnya sebagai perilaku yang buruk. Selanjutnya, yang keenam adalah teori disonansi kognitif. Teori ini dikemukakan oleh Leon Festinger. Teori ini membahas mengenai perasaan ketidaknyamanan seseorang yang diakibatkan oleh pemikiran, sikap, dan perilaku yang tidak konsisten, dan memotivasi seseorang untuk mengambil langkah untuk mengurangi ketidaknyamanan tersebut. Contohnya, seorang perokok tetap merokok meski tahu bahwa rokok berbahaya bagi kesehatannya. Situasi tersebut menyebabkan perasaan tidak nyaman bagi orang lain. Yang ketujuh, teori dialekta relasional. Teori ini dikemukakan oleh Baxter dan Rawlins, yang menggambarkan suatu hubungan yang terjadi dalam kehidupan manusia sebagai proses yang konstan dan bergerak. Dalam hubungan ada kecenderungan saling menentang satu sama lain karena memaksa keinginan atau kehendak masing-masing. Misalnya, ada dua orang teman, keduanya berbeda pendapat dan tidak menemukan titik temu. Lanjut, yang kedelapan, teori pengungkapan diri oleh Joseph Luft. Teori ini merupakan proses mengungkapkan informasi pribadi seseorang kepada orang lain, atau sebaliknya. Contohnya adalah pikiran, perasaan, aspirasi, tujuan, kegagalan, kejayaan, ketakutan, mimpi, kesukaan, kebencian, hal yang menjadi favorit bagi seseorang untuk melakukan pengungkapan diri. Yang kesembilan, teori informasi organisasi. Ini membahas mengenai pentingnya penyebaran informasi dalam organisasi sebagai menjaga kelangsungan hidup organisasi tersebut. Contohnya, seorang manajer menyampaikan rencana ke depannya kepada stafnya. Dan yang ke-10, teori jaringan adalah salah satu teori tentang struktur sosial yang diciptakan melalui komunikasi di antara sejumlah individu dan kelompok. Terciptalah hubungan yang merupakan garis-garis komunikasi dalam organisasi. Contohnya, meminta pertolongan teman yang bekerja di suatu perusahaan untuk memberi informasi terkait lowongan kerja. Yang ke-11 adalah teori ekologi media. Ini membahas tentang bagaimana media dan proses komunikasi mempengaruhi persepsi manusia, perasaan, emosi, dan nilai teknologi yang mempengaruhi komunikasi melalui teknologi baru. Contohnya, manusia di zaman sekarang lebih memilih belanja melalui media online karena lebih praktis. Yang ke-12, teori spiral keheningan, yakni seseorang yang memiliki opini minoritas cenderung menyembunyikan opininya dan mau tidak mau menerima opini mayoritas. Ketika opini minoritas itu menemukan orang lain yang memiliki opini yang sama,
maka opini itu perlahan-lahan semakin besar layaknya spiral. Contohnya kasus Ahok menistakan agama, kaum mayoritas beropini bahwa Ahok benar-benar menistakan agama, sedangkan kaum minoritas beropini sebaliknya. Di sini opini kaum mayoritas menekan opini minoritas sehingga muncul pendapat bahwa Ahok menistakan agama. Ke-13 yaitu phase negotiation theory. Teori ini berpendapat wajah atau citra diri sebagai fenomena universal yang meliputi seluruh budaya. Contohnya adalah ketika kita bertemu dengan orang yang berbeda budaya, selalu berusaha menjaga image dan bersikap santun agar tidak menyinggung perasaan orang lain. Ke-14 teori manajemen ketidakpastian. Untuk mendefinisikan bagaimana manusia berkomunikasi secara efektif berdasarkan keseimbangan, kecemasan, dan ketidakpastian mereka dalam situasi sosial. Yang ke-15 adalah teori hambatan percakapan, dikembangkan oleh Kim Min Sun. Ia mencoba untuk menjelaskan bagaimana dan mengapa strategi percakapan tertentu memiliki efek yang berbeda di berbagai budaya. Contohnya ketika berbicara pada orang lain, menjaga perkataan agar orang itu tidak sakit hati. Yang ke-16 groupthink dikembangkan oleh West dan Turner. Proses pengambilan keputusan yang terjadi pada kelompok yang sangat kohensif, di mana anggota-anggotanya berusaha mempertahankan konsensus kelompok sehingga kemampuan kritisnya tidak lagi efektif. Contohnya terjadi pada waktu meledaknya pesawat ruang angkasa Challenger. Salah satu mekaniknya sudah paham bahwa ada yang tidak beres dengan pesawat tersebut sebelum diadakan peluncuran. Yang ke-17 teori konvergensi simbolik, yakni fenomena pertukaran pesan yang memunculkan kesadaran kelompok yang berimplikasi pada hadirnya makna, motif, dan perasaan yang sama. Contohnya Bob adalah anggota dari sebuah tim di sebuah biro iklan dan menampilkan ide untuk kemungkinan iklan. Ke-18 teori penetrasi sosial, dikembangkan oleh Irwin Altman dan Dalmas Taylor. Asumsi dasar teori ini adalah mengukur sejauh mana tingkat kedekatan kita dengan orang lain yang diibaratkan lapisan-lapisan irisan bawang. Contohnya ketika dua orang bertemu untuk pertama kalinya itu adalah budaya yang hanya harapan informasi impersonal yang akan ditukar. 19 teori pengurangan ketidakpastian. Proses komunikasi antara dua orang yang tidak saling kenal sebelumnya sehingga berupaya mencari informasi guna mengurangi ketidakpastian. Ke-20 communication privacy management theory, menjelaskan isu-isu keseharian yang dipenuhi dengan negosiasi kompleks antara privacy dan keterbukaan. Ke-21 teori akomodasi komunikasi, menjelaskan bagaimana dan kenapa kita menyesuaikan perilaku komunikasi kita terhadap tindakan orang lain. Ke-22 teori budaya konteks rendah, merupakan komunikasi yang to the point, mengatakan apa adanya bahkan cenderung belak-belakan. Yang ke-23 teori komunikasi konteks tinggi, ia menjelaskan bahwa konteks tinggi adalah ketika sebagian besar informasi berada dalam diri seseorang, sementara sangat sedikit informasi yang dikodekan, eksplisit, dan dikirimkan. 24 teori komunikasi konteks adalah kebalikan dari teori komunikasi konteks tinggi, yaitu kebanyakan informasi bersifat pribadi dengan kode yang dieksplisitkan. Yang terakhir, 25 teori informasi. Teori ini menitik beratkan pada komunikasi sebagai suatu transmisi pesan dan bagaimana transmitter menggunakan media dalam berkomunikasi. Contohnya berkomunikasi melalui aplikasi chat di handphone. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.